asisten dan teman-teman sekalian, itu orang sehat tapi sakit, saat bawa pulang tidak bisa lagi ditanggung dengan ambulan. Alasan pihak rumah sakit bahwa pemerintah Aceh melalui dinas kesehatan tidak lagi menanggung biaya karena tidak ada alokasi anggaran terhadap itu. Nah, sebelumnya kita pernah memfasilitasi masyarakat, tapi bisa dibawa pulang sampai ke daerah asalnya, sampai ke kampung, ke pelosok-pelosok sampai kampung. Kita apresiasi, artinya kebijakan-kebijakan yang bagus sebelumnya tentu kita apresiasi. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama, bagaimana ke depan masyarakat itu bisa juga mendapat fasilitas yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini Pak Anif menjadi catatan Dinas Kesehatan. Nah, soal menyangkut dengan anggaran, tentu untuk kebutuhan masyarakat seperti ini, kami DPR juga sepakat untuk mencari dan alokasi dana. Nah, kemudian Pak Anif tadi menyampaikan dan Pak Doktor juga tadi menyampaikan terkait dengan universal corporate. Jadi universal corporate itu yang Bapak sampaikan tadi memang semudah kita mendengar yang kita ucapkan. Tetapi di lapangan saat kita melayani masyarakat, mendampingi masyarakat yang sakit, nah ada beberapa kasus. Pertama, masyarakat misalnya ingin melahirkan atau di rumah sakit. Itu begitu masuk, saat dia ke kantor BPJS, dia mengatakan ini belum terdaftar, jadi aktifnya baru seminggu. Ya, ini fakta yang saya sampaikan, belum terdaftar seminggu. Jadi artinya tidak berlaku kalau disampaikan baru aktifnya seminggu. Padahal masyarakat kita butuh segera untuk ditolong oleh medis, baik itu di IGD maupun di ruang-ruang perawatan lain. Ini juga menjadi catatan. Seharusnya apabila ada informasi seperti ini nanti Dinkes bisa surati rumah sakit. Jadi kita berharap pihak medis di IGD atau di rumah sakit kabupaten kota atau rumah sakit rujukan itu menangani dulu masyarakat yang masuk. Yang persoalan administratif, apakah dia BPJS, apakah dia kecelakaan, apa-apa yang harus dipenuhi, itu disampaikan ke keluarga, nanti bisa menyusul di belakang. Nah, sebelum kita intervensi misalnya, kita telepon direktur rumah sakit atau wadirnya, itu nggak direspon. Jadi saat kita intervensi, telepon direktur atau wadirnya, baru direspon. Nah, kita juga harus beri peluang untuk keluarganya, misalnya untuk pulang ke kampungnya, minta bantuan besi, ada surat keterangan dan lain sebagainya. Itu Pak. Jadi yang Bapak sampaikan memang benar tadi, universal corporate itu, tetapi di lapangan itu kerap tidak berlaku, tidak terjadi. Nah, kemudian yang menjadi persoalan yang harus direvisi terkait dengan kebijakan ini, Pak Ani, nanti makanya libatkan kita DPR untuk proses negosiasi dengan BPJS. Kami setelah ini akan panggil juga BPJS, ya BPJS Kesehatan, pihak rumah sakit di Aceh, terutama Rumah Sakit Jenderal Abidin, Rumah Sakit Ibu dan Anak yang menangani masyarakat, termasuk Rumah Sakit Jiwa. Kita akan panggil ini. Yang kami sampaikan ini semua adalah keluhan masyarakat Aceh. Nah, apa persoalan selanjutnya terkait dengan proses kerjasama kita? Ada masyarakat Aceh itu yang ingin misalnya dilayani pertama di kamar yang banyak orang, ada 6 bed. Itu namanya kelas 3. Ya, kemudian dia menyampaikan, kami Pak, keluarganya mau menambah, ya, kalau dia minta dipindah kamar dengan alasan-alasan tertentu, misalnya di kamar 6 bed itu AC indah itu, kipas angin tidak ada, dia tidak bisa dengan kebisingan dengan kondisi dia yang sakit, dia meminta untuk 2 kamar, yang 2 orang 1 kamar, atau yang 1 kamar 3 orang. Nah, ada jawaban-jawaban yang memang yang langsung menghentakkan kita, oh tidak bisa Pak, katanya, tidak bisa. Seharusnya kelonggaran-kelonggaran ini juga diberikan kepada masyarakat kita, karena dia mau menambah apabila dipindah kamar. Ya, berapa dia mau bayar, keluarganya tentu mau menanggung, anaknya untuk pelayanan orang tua mereka. Nah, saya mungkin disampaikan oleh Dr. Pur itu ada benarnya, tetapi ada kasus berbalik yang disampaikan oleh Dr. Pur yang juga harus menjadi atensi kita bersama. Ada orang Aceh tinggal di Medan, ya, dia mudik ke Aceh saat Lebaran, kebetulan dia sakit di Aceh, dia ber-KTP Aceh. Nah, ber-KTP dibawa ke rumah sakit ZA,
Akhirnya meninggal. Untuk bawa pulang itu jam 7, keluarnya nelpon saya karena saya belum bangun. Akhirnya jam setengah 9 saya telepon balik, jenazah masih di situ, nggak bawa pulang. Akhirnya saya minta bantu karena sudah saya konfirmasi, sudah bicara, saya lobby pihak rumah sakit, tidak juga ditanggung. Akhirnya saya minta bantu ambulan teman, ambulan swasta. Ya kebetulan ada teman punya kelimpahan rezeki, dia punya ambulan, saya minta itu. Kemudian minyaknya saya tanggung. Ya, minyak saya tanggung. Kalau Bu Nora mungkin untuk tanggung ambulan dikatakan 5 juta, tapi kalau ini punya teman saya minyak untuk Sofia tertanggung, jadi dibawa pulang ke Aceh Timur. Nah, ini kan juga menjadi perhatian kita. Dia bukan orang Medan. Dia orang kita, Aceh Timur, tapi dia di Medan itu jualan mekat mie. Jadi saat kampung, mudik dia sakit tiba-tiba, bawa pulang ke rumah sakit karena ajal kita kan tidak tahu kapan kita meninggal. Kita juga tidak tahu itu dia meninggal. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bersama. Seharusnya pihak rumah sakit misalnya atau menjadi telahan revisi kita nanti proses kerjasama Dinas Kesehatan atau BPJS, dia kan lihat keluarganya, lihat anaknya. Anaknya KTP di mana? Anaknya di Aceh semua. Keluarganya di Aceh semua. Nah, perpindahan dia sudah 15 tahun ya ke daerah Sumatera Utara. Kemudian Pak Hanif, yang disampaikan oleh teman-teman ini ada benarnya soal kriminalitas. Orang tidak pernah mengundang ketika dirinya misalnya dibacok misalnya, atau ditikam, atau dibegal. Kan tak pernah orang mengundang itu, karena ini adalah membuat kerugian, bahkan kematian bagi dia sendiri. Sekali lagi saat dibawa ke rumah sakit ini juga tidak ditanggung. Bagi yang dibacok, oke, ketika dia saat di TKP, kampungnya di situ, keluarnya di situ. Tapi bagi orang yang merantau, kampungnya di Aceh Tenggara, dia merantau ke Banda Aceh, tiba-tiba sudah mengalami kejadian serupa, diambil oleh masyarakat, dibawa ke rumah sakit. Pihak rumah sakit lupa, siapa yang bertanggung jawab ini? Anak soal yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab terhadap pasien, siapa keluarganya? Kan pasti itu pertanyaannya. Tidak ada, karena masyarakat ingin menolong, masyarakat ingin membantu keluarganya di sana. Bagaimana kita menghubungi keluarga dia? HP juga na password misalnya. Hanya kita buka, kecuali buka kerot. Tapi buka ke di jalan betul. Nah, kondisi-kondisi yang memiriskan seperti itu, kondisi-kondisi yang memprihatinkan seperti itu, ini menjadi bahan diskusi, bahan evaluasi kita ke depan terkait dengan kerjasama JKA dan BPJS. Nah, jika memungkinkan nanti proses kerjasama ini dievaluasi atau BPJS mau menyahuti keinginan-keinginan kita masyarakat Aceh seperti yang kami sampaikan tadi, bisa saja kita meneruskan proses kerjasama dalam bidang premi kesehatan ini. Tapi kalau memang tidak dievaluasi dengan kondisi Aceh geografi seperti ini, watak masyarakatnya seperti ini, tentu kita juga harus berpikir ulang, Pak Hanif, untuk proses kerjasama lanjutan. Ya, sekali lagi, jika memungkinkan untuk dibuat badan khusus sendiri Aceh, seperti disampaikan oleh Pak Ketua dan teman-teman tadi, kita juga mendorong ini terjadi untuk pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh. Tetapi kalau untuk rujukan Bu Nora, pasien ke Jakarta, saya sudah pernah juga seperti itu, memang ditanggung ya oleh Dinas Kesehatan. Ada sebelum pandemi Covid, saya ada bawa anak dari IDICUT ke Banda Aceh karena matanya tidak bisa berfungsi lagi. Dokter langsung menyampaikan, Pak Is, kalau memang kita rujuk untuk proses penyakokan bola mata di Jakarta, kita akan fasilitasi, nanti ada perawat yang akan mendampingi, kemudian keluarga pasien satu orang itu ditanggung untuk biaya tiket proses ke Jakarta, termasuk disediakan rumah singgah di Jakarta. Kita apresiasi atas kebijakan terbaik ini. Tetapi untuk persoalan jaduh bagi keluarga yang mendampingi pasien juga kita butuh perhatian dari pemerintah, karena selama ini kami yang sering ke Rumah Sakit Zainal Abidin, sangat banyak sekali masyarakat kita yang mendampingi keluarga pasien ini. Kadang-kadang untuk biaya makan orang yang menjaga pasien ini
kadang-kadang masyarakat kita ini yang berada di bawah garis kemiskinan yang datang dari kabupaten kota ini butuh pertolongan. Kalau memang mencukupi anggaran APBA kita harus suntik untuk membiayai masyarakat kita yang mendampingi pasien di rumah sakit rujukan yang ada di Banda Aceh ini, baik itu di Rumah Sakit Zainal Abidin, Ibu dan Anak, atau Rumah Sakit Jiwa. Terima kasih Pak Hanif, Pak Asisten, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.